Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PAI kelas 10 bab 7. Malaikat selalu bersamaku. Pokok bahasan iman kepada malaikat, penciptaan dan jumlah malaikat. Penjelasan materi bagian 1. Yang pertama adalah pengertian malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, bentuk jamak dari kata malak, dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan yang taat, lagi patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Maka iman kepada malaikat artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Berikutnya, hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain sebagaimana yang tertera dalam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan kepada qada serta qadar. Berikutnya dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Berikutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya adalah penciptaan malaikat. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang proses penciptaan malaikat. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan dari nur. Nur artinya adalah cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 1 yang berbunyi, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian berikutnya adalah persamaan dan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia.
Malaikat bersifat gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, minum, tidur maupun kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Adapun jin bersifat gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada pula yang durhaka, berjenis kelamin, melakukan makan, minum, tidur dan kawin, memiliki akal pikiran. Kemudian berikutnya, manusia bersifat nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada pula yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur dan kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Kemudian berikutnya, berapakah jumlah malaikat? Malaikat sifatnya adalah gaib, maka rincian jumlah malaikat yang pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sebagai bentuk dari kekuasaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya sehingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jazakallah khairan kasir, semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.